Shalom Bapak Ibu terkasih. Saya senang sekali hari ini, siang hari ini bertemu dengan Bapak Ibu terkasih kembali. Kita bersama-sama mau memulai ibadah persekutuan doa MNC Center. Terlebih dahulu coba kanan kirinya disapa, kasih senyum termanis. Ternyata kita itu cantik ya, sama ganteng. Amin. Oke, saya mau mengundang semuanya kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan memulai ibadah kita mau mengucap syukur terlebih dahulu sama Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami mulai ibadah kami mohon ampun segala dosa yang kami lakukan. Layakkan kami untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan pada siang hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, dan kami mau mengundang Engkau hadir untuk di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan yang terindah. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama mengatakan, Kau hiasi kehidupan
Bapak Ibu terkasih, selamat datang yang baru bergabung di PDM Center. Kita mau dengan semangat lagi mengangkat pujian nyanyi bagi dia. Yuk, dengan kita bersemangat, kita bertepuk tangan, angkat suaranya, gerakkan kakinya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak berdoa setia selalu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak berdoa setia selalu. Mau kita katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan lagi kembali lagu ini, hanya laki-laki saja. Yuk, laki-laki. Angkatlah suara, mana suara laki-laki? Puji dan serukan nama Yesus. Banggakan bebanmu, tak terluka waktu, sebab Dia sanggup. Hanya berbuat saja. Angkat kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Bersama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, badai tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Sampai bertepuk tangan. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, badai tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih supportnya. Sungguh anugerah Tuhan tidak pernah terlambat dan berhenti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, kita mungkin menyadari setiap hari itu dalam segala keadaan Tuhan itu yang selalu memberikan damai, dan Dia yang selalu mempesona hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu, kita mau sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu ini penuh penghayatan. Sama-sama kita katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di segala musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari yang indah ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, saat ini, semua semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi kami semua Tuhan, biarlah Roh Kudus Kau bekerja di tempat ini, di tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Bahkan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Bahkan firman-Mu juga adalah yang menerangi kehidupan kami, biar kami diubahkan oleh firman-Mu. Dari hari ke hari kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berserahkan semua siang hari ini pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Iman yang menyembuhkan. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata iman, apa pertama di pikiran kita? Ini iman ini pasti adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan hidup kekristenan kita ya. Karena di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Berarti iman itu sangat-sangat penting. Kekristenan tanpa iman kita tidak tahu jalan tujuan kita. Jadi di sini iman menyembuhkan ini bisa dibilang menyembuhkan sakit penyakit kita, bisa menyembuhkan sakit apa dalam keluarga kita, masalah dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, sakit dalam keuangan kita. Jadi iman ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kalau dalam bahasa aslinya, iman ini adalah pistis, bahasa Yunaninya dikatakan artinya kepercayaan atau keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya iman kepada Yesus, berarti kita percaya hidup kita sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh Yesus. Ya, tadi dikatakan coba di Ibrani 11-nya ayat 6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Berarti Allah mencari iman. Dibilang Allah datang ke dunia nanti, pada saat Dia datang adakah iman di bumi ini? Jadi ada iman itu saya bagi ke dalam 3 kategori: historical faith, practical faith, dan saving faith. Ya itu nanti pembahasannya mungkin agak panjang. Ya, jadi kadang-kadang orang hanya kita mau punya iman, apa nih iman kita pada Yesus? Coba Galatia 3 ayat 11 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan dan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita harus dasar hidup kita adalah iman. Iman kita percaya kepada Yesus. Ya, bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi seringkali kita hanya mendengar iman, kamu tidak punya iman ya. Seringkali kita mendengar itu, kamu iman kamu kecil gitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, iman itu seberapa besar gitu. Sekarang kita tahu bahwa kita punya iman kepada Yesus. Tujuan iman kita apa sih? Ya. Seringkali kita menjadi orang percaya, dari lahir kita sudah Kristen, kita punya iman, dan tujuan iman kita nggak tahu kemana tujuan iman kita. 1 Petrus 1 ayat 9. Di sini kita akan banyak baca firman ya. Ya, karena
1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi kalau ditanyakan katakan orang, kenapa kamu beriman? Kita punya tujuan iman kita yaitu keselamatan. Ya, yang tadi yang saya bilang tadi ada 3 itu kita ngambil di saving faith. Iman keselamatan. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Di sini tentang, saya percaya semua di sini sudah tahu tentang seorang perwira di Kapernaum. Ya, waktu dia hambanya sakit, dia meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, tetapi dia bilang dia tidak layak menerima Tuhan. Tapi dia bilang apa? Perkatakanlah. Seorang perwira, dia menyatakan pada Yesus bahwa perkatakan sepatah kata, dia percaya itu ada kuasanya. Coba 1 Lukas 7 ayat 9 dan 10 aja saya baca. Lukas 7 ayat 9 dan 10. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Nah, heran sini. Bahasa Yunaninya dikata heran ini, kalau di bahasa Indonesia hanya dibilang heran, tapi bahasa aslinya Yunaninya taumaso, itu terkejut Yesus, kaget Yesus gitu loh. Kalau bahasa Indonesia hanya bikin heran ya. Tapi kalau bahasa aslinya terkejut Yesus gitu, bahkan kaget dia melihat iman sebesar ini gitu loh. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Berarti saat itu orang Israelnya imannya di bawah standar, di bawah besar itu, atau kecil, menengah, bahkan sedang. Yesus memuji perwira ini. Nah, sekarang saya percaya kita semua di sini punya iman. Karena semua datang ke tempat ini ingin mendengar firman Tuhan, ingin memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kita mengkoreksi iman kita sebesar apa nih? Kepercayaan kita namanya iman tadi dikatakan kepercayaan dan keyakinan penuh kepada Yesus. Berarti sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus gitu loh. Ya, kata Tuhan, Tuhan itu bahasa aslinya kurios. Dia adalah Tuhan dan penguasa. Berarti kalau kita jadikan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, berarti dia penguasa dalam hidup kita. Berarti hidup kita bukan kita lagi. Makanya Paulus katakan di Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti hidup kita sudah benar-benar dikuasai oleh Yesus, dan hidup kita hanya menuruti kehendak Yesus. Kalau kita belajar dari iman seorang perwira ini, kita katakan kenapa dasar ayatnya ini bisa dikatakan bahwa imannya sebesar itu. Kita diawali iman dasar daripada Kapernaum ini, perwira Kapernaum. Ayat 2-nya coba, tolong, Lukas 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dasar perwira ini adalah pertama dia seorang perwira. Berarti punya jabatan, punya pangkat. Tapi sih dikatakan apa? Dia sangat menghargai siapa? Hambanya, coba. Di sini ada kerendahan hati. Sebelum iman itu bisa menjadi besar, kita harus mempunyai pertama adalah kerendahan hati. Bayangin seorang perwira, dia menghargai seorang hamba. Bukan dihargai, tapi dibilang sangat dihargainya. Itu pertama. Kedua, kita lanjut kita dengan cepat ya. Ayat 6 masih di Lukas ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia jauh, dia katakan bahwa di sini dia punya iman. Dia tidak mau terima Yesus, dia punya kerendahan hati tadi dikatakan. Karena dia menganggap bahwa dia tidak layak katanya. Ya, jadi untuk sampai memiliki iman yang besar harus diawali dengan pertama kerendahan hati. Gak mungkin kita punya iman yang besar kepada Yesus, tapi kita memiliki roh kesombongan, tinggi hati, ya kan? Sehingga Yesus memuji dia. Tapi kita lihat di awalnya itu dikatakan bahwa dia juga meminta Yesus datang untuk menyembuhkan bukan saudaranya, bukan keluarganya, tapi siapa? Hambanya ini.
Bukan buat dirinya dia, tapi dia untuk orang lain. Berarti dia punya kasih, dia punya kerendahan hati. Baru dia bisa memiliki iman gitu. Iman yang besar itu. Dan dia percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu pasti ada kuasanya. Sekarang perkataan Yesus yang ada saat ini bersama dengan kita adalah apa? Firman Tuhan. Sudah nggak kita bergaul dengan firman Tuhan, perkataan-perkataan Yesus? Makanya firman Tuhan kenapa yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru? Berarti isinya adalah janji. Janji-janji Allah buat kita yang percaya. Untuk sebuah janji responnya hanya dua. Kita percaya, kita terima janjinya. Kita tidak percaya, kita tidak terima janjinya. Sesimpel itu kan. Jadi firman Tuhan adalah janji. Makanya namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita meresponi, harus percaya, sehingga seorang perwira di Kapernaum ini dia percaya gitu loh, bahwa ada kuasa di setiap perkataan Yesus. Engkau nggak perlu datang gitu loh, perkatakan saja gitu. Nah sekarang perkataan Yesus itu ada di tengah-tengah kita, yaitu firman Allah. Kita percaya nggak setiap perkataan firman Allah? Jadi kalau kita bilang iman itu, iman kalau saya bikin dari 1 sampai 100, kalau kita sampai 99, iman kita penuh apa enggak? Punya imannya gitu loh. Kayak gelas isi air, mau isi sedikit, isi setengah, isi penuh, tetap ada isinya. Tapi waktu isi setengah ada air, nggak ada. Begitu juga dengan iman kita. Makanya kenapa Yesus katakan perwira di Kapernaum ini imannya besar. Jadi seringkali yang gak membuat iman kita bertumbuh. Seringkali kita hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu kita hidup dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ya kan? Itu manusiawi gitu. Ada yang bilang, Pak, masa kita gak boleh hidup takut? Takut boleh gitu, tapi tidak boleh hidup dalam ketakutan. Khawatir boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Berarti hari-hari itu penuh dengan kekhawatiran. Jadi kita lihat, apa yang membuat iman kita seringkali tidak bertumbuh? Pertama dikatakan bimbang. Coba Matius 14:31. Matius 14 ayat 21, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi pada saat kita bimbang, iman percaya kita semakin kurang. Ini kan waktu Petrus berjalan di atas air. Waktu dia pertama bisa melakukan mujizat, waktu matanya masih tertuju pada Yesus, dia bisa melakukan mujizat berjalan di atas air. Tapi waktu di tengah-tengah dia mulai bimbang. Kok saya bisa ya berjalan di atas air ya? Disitulah dia mulai tenggelam. Dan Yesus mengangkat dia, mengatakan ini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi pada saat kita mulai bimbang, disitulah iman kita semakin berkurang. Yakobus 1 ayat 6. Ya, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jadi mintanya harus, kalau kita berdoa, kita minta dengan iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang apa? Sama dengan gelombang laut yang diombang kian kemari oleh angin. Jadi pada saat kita bimbang, justru kita disitulah tidak mendapatkan apa-apa gitu sebenarnya. Jadi langkah pertama yang membuat iman kita tidak bertumbuh dan semakin berkurang adalah kebimbangan. Langkah kedua adalah apa? Takut. Nah, seringkali kita ketakutan dalam segala hal, masa depan, masalah pekerjaan, masa keluarga, masalah jodoh, ya kan, kita takut gitu, apa yang akan terjadi ke depan gitu. Matius 8 ayat 26. Ya, di sini waktu Yesus meredakan angin ribut ya, dikatakan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah di sini katakan bahwa kita mulai takut di situ juga. Pertama tadi bimbang,
itu akan mengurangi iman kita. Semakin kita semakin banyak bimbang, semakin banyak kita takut, di situ akan menggerus iman kita. Nanti kita akan belajar bagaimana meningkatkan iman kita. Di sini dua ya, kita lanjut ke 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi bimbang dan takut sekarang sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah di sini kadang-kadang dikatakan garis bawahi kata roh. Jadi ketakutan itu bukan hanya perasaan. Nah ini yang salah ingetin, perasaan saya takut. Tapi di sini dikatakan bukan ketakutan, bukan perasaan, tapi apa? Roh. Berarti artinya apa? Dia bisa menguasai kita. Makanya orang bisa stres, bisa sakit jiwa awalnya dari ketakutan. Jadi ketakutan adalah roh. Makanya di sini dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita apa? Roh ketakutan. Jadi pada saat kita mulai ketakutan berarti bukan dari Allah. Waktu kita mulai ketakutan berarti bukan dari Allah. Jadi roh ini bisa menguasai kita. Saya dengan cepat melangkah khawatir terakhir. Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Judul perikop ini adalah khawatir. Jadi kadang-kadang kita khawatir untuk masa depan. Sebenarnya kan dibilang ini, seringkali kita dengar mungkin ya, bahwa menghina Allah itu, menghina Tuhan itu gak usah membakar kitab suci. Kita khawatir besok kita bisa makan, kita sudah menghina Allah. Setuju ya? Karena berarti kita nggak percaya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Dia, diangkat menjadi apa? Anak-anak Allah. Berarti kita adalah anak dan kita punya Bapa di surga. Bapa dunia aja di Matius 7 dikatakan tidak akan menelantarkan anaknya. Meminta anak-anaknya minta roti dikasih batu. Apalagi Bapa di surga. Jadi iman kita semakin berkurang tergerus pada saat kita tadi bimbang, takut, dan khawatir. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi dikatakan jangan kamu khawatir apa tentang apapun juga. Berarti apapun kita nggak boleh khawatir. Caranya bagaimana nggak khawatir, Pak? Ya itu tadi dibilang. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah. Jadi pada saat kita khawatir, kita masuk kamar, kita berlutut berdoa, menyerahkan kepada Allah. Ayatnya ada soal dibilang gitu. Pada saat kita khawatir, tadi kita takut, kita berdoa menyerahkan semua kepada Allah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi dikatakan serahkan. Apa sih artinya serahkan? Jadi kalau sesuatu yang kita udah buat kekhawatiran kita tulis semua, kita berdoa sama Tuhan, waktu kita menyerahkan ke Tuhan, nih Tuhan, saya serahkan kekhawatiranku kepadamu. Tuhan memegang di sana gitu ujungnya. Tapi kadang-kadang kita nggak melepaskan. Itu bukan menyerahkan namanya, masih kita pegang. Artinya apa? Waktu kita berdoa, kita menyerahkan semua masalah persoalan kita sama Tuhan. Begitu amin, kita mikirin, kayaknya nggak mungkin nih. Masalahnya berat soal nih, ya kan? Berarti apa itu menyerahkan? Berarti waktu kita menyerahkan, lepas, udah tanggung jawab Tuhan. Itu kan dikatakan serahkan, makanya serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tulis semua kekhawatiran kita dari A sampai Z, serahkan semua sama Tuhan. Atau kita menyerahkan, kita pegang di ujung, Tuhan pegang di ujung, kita harus lepas.
Kadang-kadang kita habis doa, kita pikir lagi, amin. Susah nih kayaknya ini, agak berat masalahnya soalnya. Kayaknya nggak ada yang bisa tolong gitu. Nah, dengan cara begitu kekhawatiran kita semakin besar gitu. Kekhawatiran kita semakin besar dan kita kurang percaya bahwa Tuhan bisa. Sekarang dengan cepat kita coba. Bagaimana menjaga iman kita supaya semakin bertumbuh. Ya, iman kita percaya tadi dibilang. Langkah untuk percaya, mungkin nggak kita bisa percaya kepada seseorang kalau kita tidak mengenal orang itu? Nggak mungkin ya. Tiba-tiba orang datang ke rumah, Pak pinjam dulu motornya, Pak pinjam mobilnya. Siapa dia gitu? Tiba-tiba datang mau pinjamnya enggak. Jadi nggak mungkin kita sampai ke level percaya tadi iman kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Terus Pak Rio bilang, saya dari lahir sudah Kristen Pak, saya pasti mengenal Tuhan. Gak mungkin saya gak mengenal Tuhan. Perjanjian Lama Hosea 4 ayat 6. Umatku kunyekut besar, berarti umat Tuhan. Binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Jadi jangan menganggap bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang seminggu sekali ke gereja, terus kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan. Mengenal ini lebih dalam daripada kata kenal. Ya. Harus benar-benar, namanya mengenal berarti kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita, setuju nggak? Bukan kita kenal kayak kita kenal Pak Presiden kita Pak Prabowo. Coba kita datang Pak Prabowo, kenal kita nggak kenal gitu. Terus di perjanjian baru ada nggak Matius 7, 22, 23? Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah mereka berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan Tuhan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 2, 3, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangin orang yang sudah melakukan banyak mujizat. Orang sudah mengusir setan. Ya kan, menyembuhkan orang. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, nyala kamu, aku gak mengenal kamu. Kalau kita lihat perikop ini, di atasnya ceritanya adalah pengajaran sesat. Jadi kita sebagai orang percaya jangan tertarik dengan kesembuhan, mujizat, tapi tertariklah kepada pengajaran. Contohnya ini, dia melakukan mujizat, tapi Tuhan gak kenal dia. Dia mengenal Tuhan, gak mengenal, karena dia bilang, aku menyembuhkan orang demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Berarti dia mengenal Tuhan. Tapi apa Tuhan kenal dia? Enggak. Nah, mulai saat ini kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menghubungkan dengan Tuhan? Karena Tuhan kan sudah di surga, yang ada sama kita adalah Roh Kudus. 1 Korintus 3 dikatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalam kita. Jangan dikasih diemin gitu, tapi dia aktifkan dalam hidup kita. Sama kayak tadi yang di angin tofan itu kan, Yesus tidur di buritan. Waktu murid-muridnya mencari ikan, mereka tidak melibatkan Yesus. Karena mereka pikir, Yesus anak tukang kayu. Kita lebih qualified di bidang ini. Saya nelayan. Tapi waktu mereka menghadapi masalah, baru mereka mencari Yesus. Seringkali kita seperti itu kan. Merasa pekerjaan kita lebih qualified di bidang ini. Tuhan taruh dulu deh. Tuhan nggak ngerti masalah gini komputer, AI ya kan. Tuhan nggak ngerti. Ntar begitu kita mentok, baru kita cari Tuhan. Nah, kembali ke pengenalan akan Allah. Jadi penting pengenalan akan Allah dalam hidup kita, dalam kekristenan sangat-sangat penting. Bukan diukur dari kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, kita rajin berfirman sekalipun di depan ini. Yang tadi dikatakan dia melakukan banyak mujizat loh. Tapi Tuhan gak kenal dia.
Coba Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi untuk mengenal Tuhan jangan seminggu sekali ke gereja. Dikatakan ada kata berusaha dan ada kata sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi mengenal Tuhan bukan sekedar kita seminggu sekali ke gereja bawa Alkitab, sampai pulang ke rumah taruh lagi Alkitab, ketemu minggu depan ambil lagi Alkitabnya gitu. Tapi kita harus benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya kan, Daud Tuhan kenal. Bahkan Ayub, Tuhan mempromosikan Ayub di depan iblis, setuju ya? Tahu ceritanya ya? Tuhan bilang, apakah kau keliling-keliling udah lihat hambaku nggak Ayub? Dia orang paling saleh, nggak pernah ada zaman ini. Saya setuju, kira-kira kita semua mau dipuji Tuhan. Untuk apa yang kita lakukan, untuk yang kita kerjakan, supaya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi mengenal Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Yaitu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah. Berarti bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah? Berarti bergaullah dengan firman Tuhan. Kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan, membaca, bukan hanya sekedar membaca, tapi di Mazmur dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan hanya sekedar membaca gitu loh. Jadi kita benar-benar membangun hubungan kita dengan Tuhan, minta tambah-tambahkan hikmat dengan Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita semua sudah dibeli oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Amin. Apa artinya dibeli? Waktu sesuatu yang kita beli di toko, kita bayar lunas, barang yang kita beli menjadi milik siapa? Milik pembeli pastinya. Iya kan? Berarti waktu dikatakan ayat ini dikatakan kita semua telah dibeli. Telah, kata bahwa telah berarti sudah dibeli dan harganya apa? Cicil lunas dibayar. Karena itu berbuat dosalah seenaknya. Begitu ayatnya? Enggak, makanya di luar sana banyak bilang, wah kita udah tebus berarti enak dong. Iya enggak, berbuat dosa aja seenaknya. Enggak gitu ayatnya. Berarti dia enggak lengkap baca Alkitabnya kali. Di sini katakan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Berarti tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya kurang lebih 10 tahun melayani di penjara-penjara. Mereka tanya, Pak, kalau cuma main kartu iseng-isengan, iket-iketan karet boleh nggak? Dosa nggak? Sekarang pertanyaannya, sekarang kita bukan dosa apa enggak, tapi standar kita memuliakan Allah apa enggak? Jadi semua yang kita lakukan, standarnya memuliakan Allah apa enggak? Karena tugas kita itu, kita sudah dibeli, sudah menjadi milik Tuhan. Standarnya berarti sekarang kita kembalikan kepada Tuhan, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita bukan kita punya lagi, sudah milik pembelinya. Jadi keluar dari tempat ini sudah tahu ya bahwa hidup kita sudah dibeli nih, sudah milik Tuhan. Berarti nggak bisa sembarangan. Saya nggak anti lagu-lagu duniawi, lagu-lagu pop. Tapi pertanyaannya, memuliakan Allah apa enggak? Kenapa itu standarnya? Ini ayat tadi, 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah dibeli dan sudah menjadi milik Tuhan
Dan tugas kita setelah dibeli memuliakan Allah dengan tubuh. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, Hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk siang hari ini. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu, hamba percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang ditaburkan akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau rapi jemaat-Mu yang hadir saat ini, pribadi lepas pribadi, Kau jamah. Biar Roh Kudus terus bekerja. Hamba boleh berhenti bicara, tapi biarlah Roh Kudus yang di dalam pribadi kami akan terus bekerja, akan terus memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, sehingga akan pada akhirnya kami akan bertemu dengan Tuhan dan kami akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hamba-Mu kembalikan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Terima kasih untuk renungannya yang dibawakan oleh Pastor Frido Lopis. Semakin diberkati lagi dalam pelayanannya Bapak Pastor Frido dan juga keluarga. Teman-teman, untuk merespon dari renungan yang dibawakan oleh Pastor Frido, kembali lagi saya di sini dan juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu terkasih, apa yang akan kita bawa pulang hari ini? Apakah untuk kehidupan kita sehari-hari kita akan membawa iman untuk berjalan melalui Senin, Selasa sampai pada hari Minggu besoknya lagi? Apakah kita tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Karena yang berkuasa atas segala sesuatunya, baik suka maupun duka, hanya Tuhan. Dan yang tadi diingatkan kembali kita, sudah dibayar lunas. Sehingga kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk ayat persembahan hari ini, kita ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita satukan hati kita mau doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan buat renungan, terima kasih buat hari ini, Engkau selalu hadir untuk mengikuti dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati sehingga nama-Mu akan semakin dipermuliakan lagi. Kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian kita. Segala puji syukur. Boleh kita bertepuk tangan, Bapak Ibu terkasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pastor Frido langsung untuk doa penutup dan juga doa berkat. Saudara-saudara yang terkasih, kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Tapi kami percaya biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kami Tuhan, selain kami memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan doa MNC ini Tuhan. Kami berdoa, kami sehati, kami sepakat, kami mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati persekutuan doa ini Tuhan. Dari mulai ketua, para pengurus, Tuhan berkati. Berikan mereka akal budi hikmat kepintaran daripada Tuhan, bahkan roh takut akan Allah, untuk selalu menguasai hati dan pikiran mereka Tuhan, agar persekutuan ini boleh semakin hari boleh menjadi berkat di tempat ini, di gedung ini Tuhan. Bahkan dimanapun orang mendengar tempat ini, orang akan datang berbondong-bondong untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Lepas keluarga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, usaha, Tuhan turut campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan, bahkan yang mereka rencanakan sekalipun, Tuhan jamah, Tuhan berkati agar semuanya boleh berhasil. Tuhan berkati jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi mereka. Kami percaya pada saat mereka pulang nanti berbeda pada saat mereka datang Tuhan. Mereka boleh diberikan kekuatan oleh firman-Mu bahwa kami sudah menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat MNC Group, Tuhan Kau berkati dari mulai tingkat tertinggi bahkan sampai yang terendah, karyawan semua Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan turut campur tangan agar semuanya boleh berhasil. Tuhan berkati Pak Haritanu bersama istri, keluarga besarnya. Tuhan berkati, jaga dan lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan, ketenangan, bahkan damai sejahtera, sukacita Allah berlimpah-limpah bagi Pak Haritanu beserta keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sehati, kami sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Buat Indonesia kami berkati Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden, para menteri, wakil menteri, anggota DPR, MPR, aparat pemerintahan, TNI, Polri, sipil, bahkan sampai kepada daerah-daerah Tuhan. Kau berkati para penegak-penegak hukum, hakim, jaksa, para penuntut umum, bahkan para pengacara. Tuhan Yesus, Kau jamah mereka. Taruhkan roh takut akan Allah dalam hati dan pikiran mereka. Taruhkan roh kejujuran, taruhkan roh keadilan dan roh kebenaran. Kami percaya bangsa ini akan dipulihkan, bangsa ini akan diberkati. Kau berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia, segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Allah, roh korupsi, manipulasi dalam bentuk apapun yang ingin menghancurkan bangsa ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membuang kami, bahkan Allah yang selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu, yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai, melindungi, memberkati, menolong, bahkan menyembuhkan kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima
Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman Persekutuan Doa PDMN Center. Pertama, ibadah Jumat minggu depan 30 Mei 2025, ibadah Jumat ditiadakan. Cuti bersama kenaikan Tuhan Yesus. Selanjutnya, informasi tambahan tanggal 6 Juni 2025, perayaan Ekaristi Jumat pertama juga ditiadakan. Libur hari Idul Adha. Selanjutnya, kita akan kembali bertemu Persekutuan Doa di 13 Juni 2025 di tempat dan waktu yang sama. Yang akan membawa firman yaitu Pastor Dr. Agung Sihombing, SPT SH MA. Selanjutnya, ibadah Jumat pada tanggal 20 Juni akan dibawa oleh Pastor Dr. Rubin Adi Abraham, MTH, di tempat dan waktu yang sama. Ya, laporan kas PDMN Center per 20 Mei 2025, total kas 550.664 yang ingin memberikan berkat bisa melalui rekening PIC Diakonia Ibu Yordina, nomor handphone tertera, dan juga Ibu Leni, nomor handphone tertera. Dan untuk rekeningnya itu sedikit lagi Bank MNC, yaitu atas nama Ibu Jessica Heriani Tano Sudibyo. Selanjutnya, ya, kita mengundang Bapak dan Ibu terkasih untuk memberikan waktunya. Kita boleh ikut doa Senin yang akan dilaksanakan 26 Mei minggu depan pukul 18 yaitu jam 6 sore di IHUB Tower lantai 4. Ex Gedung Sindo dulunya. Lanjut, PIC-nya ada Bang Hans. QR from doa. Jadi Bapak Ibu terkasih yang ingin didoakan boleh scan QR, dituliskan nama, unit bisnis, nomor telepon, dan diisi pokok doa yang ingin didoakan di doa Senin. Selanjutnya, ya, kami pengurus mengundang dan mengajak Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama berpelayanan menjadi singer Aser Multimedia. Itu ada PIC-nya untuk singer Bang Amos, ada Aser untuk Aser itu Kak Maria, ada multimedia ada Bang Eli. Selanjutnya, sosial media kita boleh kita ikutin bersama. Ada Instagram, baru ada YouTube, subscribe. Selanjutnya, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai bertemu di bulan Juni ibadah selanjutnya.